Oke guys, balik lagi bersama gue di channel Adipati Bahtiar. Di video kali ini kita mau upload dan selama 4 bulan kita nggak pernah upload. Dan channel ini gue beli dan akhirnya jadi milik gue. Oke, di video kali ini kita akan bertema yang berbeda dan kita panggil aja bintang tamu kali ini. Kita sambut Adipati Bahtiar. Ya. Katanya manggil gua. Terus kalau udah manggil ngapain? Ya, kita mau nanya-nanya lu dong. Oh, iya. Ini kan di channel gua ini, bro. Oh, ini di channel lu kan udah gua beli. Iya. Gimana ya? Apa gua mau opening gua nggak apa-apa ya, gua kangen gitu mau opening gua ya. Oke, boleh silakan. Hey, what's up geng? Kembali lagi bersama gua Adipati Bahtiar di channel terkece tersuper dari seluruh dunia, bro. So, geng, di video kali ini lupa gua, geng. Udah gua jual ke dia. Tapi ini serius nih. Enggak, ini sebenarnya konten ini adalah konten terbaru dari kita, geng. Karena kita udah 4 bulan ya, kita nggak ketemu, geng. So, ini adalah the first kita comeback, bro. Aja. Nah, di video kali ini gue bersama siapa? Supra Channel. Supra Channel. Mungkin Supra Channel itu sekarang udah jarang upload deh, Bang. Jarang karena kesibukan Masing-masing. Tapi geng, walaupun dia ini nggak masuk ke konten-konten YouTube gitu, tapi dia sekarang melanjutkan ke sebuah konten yang namanya TikTok. TikTok ya. TikTok. Yang mau follow TikTok dia di bawah ini. Mas Nganu, ya, Mas Nganu. So geng, kata dia itu tadi di sini adalah video terbaru dari kita dan video ini akan memulai kita comeback. Oke? Jadi buat 4 bulan itu kemarin kita nggak upload, kenapa? Pertama gue sibuk dari ngurusin kuliah segala macam tek-tek bengek lah gengs ya. Tapi insya Allah gue buat seminggu sekali lah upload gitu gengs. Karena gue juga kangen kalian semua, gue kangen juga bacotan yang tidak penting ini. Gue juga kangen Sama siapa? sama seseorang. Nah geng, jadi kita langsung masuk pembahasan bang ya. Oke. Ya. Kenapa gue manggil Mas Nganu ini ya? Panggilannya Mas Nganu apa siapa? Panggil aja Mas Nganu boleh. Mas Nganu. Ya, Mas Nganu. Mas Nganu itu masuk ada artinya itu. Apa Nganu? Nganu itu satu kata berjuta makna. Apa tuh? Ya. Dari Nganu itu apa? Nganu itu ya kalau dibilang orang Jawa itu nganu. Nganu itu kayak telat ngomong gitu loh. Jadi ada kata nganu gitu kalau orang Jawa gitu. Kalau orang Jawa, kalau orang Sunda itu gitu ya. Ya gitu. Ya, kalau orang Sunda gitu. Kalau mau ngomong itu mau kemana? Jadi ya? nganu itu bukan berarti menjurus ke apa namanya? Ke yang hal-hal yang negatif, ya. tapi yang positif ya, gitu. Nah, di sini kan setahu gua ya, orang kayak Mas Nganu ini adalah orang yang hebat, gengs. Kenapa orang hebat? Karena dia hidup di Bogor itu dia sendiri, gengs. Ini sebuah motivasi buat kita, gengs. Gue mau nanya ke lu, apa sih yang ngebuat lu pengen hidup di Bogor ini? Karena dari dulu sih nggak tahu juga sih kalau nyampe di sini karena apa ya? Dulu ikutnya awalnya ngikut orang. Dari ngikut orang. Iya. Lu ngikut orang tuh dari rumah, dari asal lu dari mana? Dari Jawa mana? Dari Demak. Dari Demak. Iya, dari kota. Itu Demak. Lu ngikutin orang dari Demak masuk ke Bogor. Jadi ngikut tetangga, ikut kerja gitu, nyampe sampai di sini. Ikut gitu. Cewek apa ikut tetangga? Enggak, apa ikut tetangga ya. Oh, jadi ikut bos lah. Oh, ikut bos. Kebanyakan kalau orang itu kalau kayak ngumbara gitu ya, gengs ya, itu dari kayak ya punya tanggungan cewek apa segala macam ya. Kalau ini enggak ya. Justru dulu malah nggak berpikiran untuk apa tanggungan kayak cewek ya? Cewek enggak. Jadi yang dipikirkan itu apa ya, orang tua dulu masih. Tapi orang tua masih ada dua-duanya. Dulu waktu pertama kerja sih masih ada, cuman sekarang udah nggak ada gitu. Masih baru. Ya kalau ibu sih udah tahun 2018 kemarin. Kalau 2018 ya. Terus nah ini pembahasan yang sangat ini motivasi buat kita, gengs ya. Kalau bapak dulu ya, bapak ninggalin tuh sebelum gue lahir gitu. Jadi gue tuh masih di dalam perut 2 bulan gitu. Jadi bapak udah nggak ada gitu. Oh, berarti lu masuknya ke anak piatu ya? Iya, anak piatu. Dan terus sampai besar gue dibesarin sama ibu gue ya. Jadi sampai tahun 2018 kemarin ibunya nggak ada. Jadi gue anak tunggal.
Pantesan lu berarti kenapa alasan lu kuat di Bogor ini karena lu kalau buat balik ke sono bingung mau nyari siapa gitu. Iya, gue jujur ya sedih juga sih Kalau kalau sedih nggak apa-apa, lu tarin aja. Kayak lu kalau misalkan lu mau nangis depan kamera, lu mau nangis depan penonton, why not? ya kalau misalkan gue balik ya gue di samping di sini juga ya gue Nyari kerja. nyari kerja terus ya kalau pengen kangen ibu ya bukannya nggak mau pulang ya, cuman kita bisa berdoa di mana aja gitu, cuman karena keadaan kita gitu jadi nggak bisa pulang. Ya karena kalau lu pulang ketemu ibu nggak ada kan? Iya, malah sedih ya. Jujur perasaan gue sedih banget kalau nggak kalau di kampung itu ingat ibu gitu. Sedih banget. Tapi tahun kemarin lu pas masih pulang masih ada ya? Kalau tahun-tahun 2018 itu masih ada. Masih ada. Cuman sekarang udah nggak ada. Dan lu hidup di Bogor sekarang itu bener-bener sendiri, gengs. Kalau misalkan lu tahu kehidupan dia, datang ke mana? Mau? Boleh? Ya. Sini. Iya. Kayaknya nggak boleh ya. Kayaknya nggak usah deh, nggak usah. Ada lah di Bojong lah gitu. Nah, daerah Bojong. Ya. Kalau kalian penasaran sama orang kayak gimana, ini tuh bener-bener motivasi buat kita, gengs. Kenapa? Karena kita ini kayak gue nih. Gue orang yang masih lengkap semuanya gitu. Tapi gue sendiri kayak ngerasa acuh tak acuh gitu. Sedangkan orang yang bener-bener nggak ada siapa-siapa gitu, gengs, dia ini berjuang mati-matian loh. Iya, inilah bro. Dalam hati sih kelihatan kayak tegar gitu. Iya, udah pasti. Tersenyum gitu kayak biasa bercandain sama anak-anak, tapi dalam hati tuh kayak hawanya tuh pengen nangis gitu. Kita hidup sendirian gitu, jadi nggak ada orang tua, jadi rasanya tuh kayak hampa gitu. Tapi teman-teman lu sebagian ada yang tahu nggak kalau misalkan keadaan lu kayak gitu, kayak lu ngomong depan orang lain tuh ngeliat lu bahagia tapi dalam hati lu sedih. Ya sebagian nggak tahu, cuman gua doang yang ngerasain gitu. Lu doang yang ngerasain. Karena kalau menurut gua memang muka lu tuh emang muka sedih sih. Jadi dibilang lu lagi sedih juga ya nggak kelihatan sih bang. Iya. Cuman gua berusaha menghibur. Iya. Teman-teman. Karena dulu gua itu sama lu kan pernah bikin konten gitu. Iya. Apalagi lu kan emang konten kreator. Kalau kalian penasaran sama YouTube channel dia, ada Supray channel ya. Cari aja. Dia ini sebenarnya kalau misalkan konten-konten kayak pemulung gitu terus disiram sama orang-orang sedih gitu ya. Memang ngepas gitu sebenarnya kalau menurut gua ya. Karakter gue emang di situ. Jadi kalau misalkan gue disuruh marah jadi orang kaya itu nggak masuk muka gue tuh nggak masuknya itu malah hina jadi di pemulung gitu, dihina sama orang. Tapi dalam hati lu nggak ada buat niat begitu kan? Enggak. Jadi nah kan kemarin gue pernah main kesini, pernah silaturahmi ke tempat dia, gengs. Tapi dia kayak punya cewek gitu. Terus sekarang cewek lu kemana bang? Gimana ya? Ya enggak, ya udah ninggalin gue. Udah ninggalin lu. Seketika cewek lu dapet cewek itu dari mana? Dari TikTok atau dari sosmed lah. Dari sosial media. Jadi awal awalnya gue ngejalanin LDR gitu, tapi ya lama-lama ada perselisihan lah, di mana namanya LDR itu kita harus sama-sama saling kuat gitu. Awal dari LDR. Jadi buat kalian semua kalau misalkan kalian tuh cinta LDR tuh kayaknya berat guys, apalagi kita beda negara gitu. Oh lu beda negara? Ya, beda Emang negara. Dia sekarang tinggal di mana? Ya dia di luar lah. Indonesia? Di luar Indonesia. Di luar Indonesia? Nah, gue di Indonesia. Jadi kita harus satu tujuan, satu kesatuan, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa. Ya enggak, kita saling percaya. Oh, saling percaya. Gitu. Jadi kita saling terbuka apa adanya gitu. Jadi kita intinya itu kita dewasa ya. Dewasa, saling percaya lah intinya lah. Nah terus sekarang tuh kan lu hidup di Bogor tuh sendiri ya bang ya? Iya. Apa lu nggak jenuh apa gimana gitu bang? Dibilang jenuh nggak jenuh sih, emang jenuh banget gitu. Jenuh banget. Karena di sini tuh sendirian, jadi nggak punya temen gitu. Ya, lah ini temen? Iya temennya kan pada jauh-jauh. Cuman gue orangnya gini ya. Gue orangnya tuh nggak suka yang namanya kayak healing gitu, tahu healing? Ya, tahu ya. Kayak jalan-jalan macam gitu. Gue tuh nggak suka, paling nggak suka. Bukan nggak suka sih, cuman nggak pengen aja gitu. Karena lebih senang di rumah sendiri main HP gitu. Sambil video call sama cewek. Enggak lah, itu lagi jalurnya gitu. Nah, ya gitu doang. Begitu doang. Keseharian lu gitu, diem di rumah terus. Iya, kita di sambil kerja kan waktu pas lagi libur gitu kita
dibuat kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini kan lu sekarang tuh kayak kerjanya kerja apa sih sekarang? Gue dari dulu jualan es. Oh, jualan es. Nah, buat jualan. kalian yang deket-deket dari sini, kalau mau beli es datang aja ya. Iya. Ke alamatnya nanti alamatnya di Kincir Air, Bojonggede. Bojonggede ya. Bojong Di Bojonggede ya. Iya. Insya Allah nikmat, enak rasanya pokoknya. Apalagi bulan-bulan puasa ya. Itu Bulan pasti puasa. buat buka-buka enak banget. Nah, tapi keseharian kalau misalkan lu lagi kerja nih, Bang. Kalau lagi kerja, lu udah pasti dong mikirin kayak gue nih ya. Gue aja yang masih ada, yang masih komplit gitu kan. Kadang gue kalau lagi kuliah, lagi ngapain gitu, jalan-jalan, gue mikir, gue kangen sama keluarga lo gitu. Terus tiba-tiba gue langsung pulang ke rumah. Nah, lu kalau misalkan lu ada rasa lagi apa ngurusin yang beli, tiba-tiba lu kepikiran, ya Allah, kok kangen sama orang tua gitu. Ya, gimana ya? Ya kalau lagi kangen orang tua itu emang rasanya tuh langsung sakit gitu. Apalagi kalau pas lagi keinget waktu ibu buat meninggal, tapi gue nggak ada di sisinya, itu rasanya tuh sakit banget. Lu berapa tahun sih? Maksudnya bukan berapa tahun, lu anak keberapa gitu? Gue anak tunggal, jadi anak satu-satunya. Makanya gue sebisa apapun gue lakuin selagi halal, dan gue pengen ngerubah hidup gue gitu. Anak satu-satunya yang ditinggalin sama bapaknya pas masih dalam kandungan. Iya, masih. Setelah itu 2018 kemarin ibunya meninggal. Tapi kalau misalkan lu pulang ke rumah, lu ke siapa? Ya, apa ke nenek lu, apa ke saudara? Sendirian, cuma di samping ada keluarga bude gitu. Ini bener-bener buat motivasi banget buat kita, gengs. Orang yang kayak gini memang butuh perjuangan banget luar biasa. Nah, buat kalian yang butuh support dari teman-teman, iya, butuh support. Bukan support ini, hanya support kita. Bukan support dana ya, bukan. Minta apa? Dorongan gitu, semangatin. Iya. Gitu. Pengennya sih gitu. Disupport sama teman-teman gitu. Ayolah kita bikin Bangkit. sesuatu yang beda gitu. Iya. Misalkan kayak lu sama gue ini kan temenan, ayo bikin konten, gimana caranya kita bisa berkarya lagi gitu, gimana kitanya bisa menghibur diri kita sendiri dengan cara kayak gini gitu. Karena kalau nggak ada orang yang menghibur kita, kadang kita berpikir negatif ya. Kita berpikirnya negatif. Dan lu di tempat ini lu sendiri, diam sendiri, hidup sendiri, tanpa ada yang nemanin gitu kan. Selain lu kayak gabut-gabut live TikTok lah gitu. Nah, buat kalian, buat support Mas Nganu ini, jangan lupa follow TikToknya Mas Nganu ya. Follow ya. Biar jadi penyemangat dia juga, gengs. Karena dia bener-bener ya, walaupun dibilang udah agak tua juga ya nggak apa-apa ya. Gue masih muda. Gue masih muda kan. Bukan, cuman muka gue yang tua ya. Karena kepanasan ya. Iya. Tetap saja, gengs. Kadang ada orang yang walaupun udah agak tua banget, kadang yang udah tua, yang udah punya cucu, dia ditinggalin sama ibunya, sama bapaknya, kadang sedih parah. Apalagi kita yang masih muda kayak gini. Iya. Jadi pesan gue sih gini sih, kalau selagi lu masih ada orang tua, apalagi orang tua dua-duanya gitu, jangan sampai bikin kecewa orang tua lo, apalagi ibu lo. Ibu kan surga di telapak kaki ibu. Jadi ya, berarti kalau telapak kaki bapak nerakanya. Nggak kayak kayak gue dulu bro. Jadi gue sangat merasa kehilangan banget, nggak ada ibu gitu. Rasanya pengen banget gue ngebahagiain ibu gue, cuman gue belum bisa waktu itu. Jadi rasanya gue kayak ada rasa mangkel dalam hati. Iya, kayak ada penyesalan gitu ya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Iya. Kenapa nggak dari dulu gue bawa ibu gue di sini itu. Rasanya emang berat kalau jauh sama orang tua, apalagi orang tua satu-satunya gitu. Tapi lu di sana nggak ada kayak peninggalan orang tua, nggak ada tanah apa segala macam, nggak ada? Dibilang nggak ada sih, emang nggak ada bro. Gue kan dari dulu masa kecil gue tuh numpang di rumahnya orang gitu. Jadi numpang di rumahnya orang. Dan selang udah agak besar, gue berangkatlah ke Jakarta gitu. Habis lulus MTS tuh berangkat ke Jakarta sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ya.
Terus untuk kedepannya lu mau gimana? Gue kedepannya sih pengen apa ya, di samping berkarya juga gue pengen memperbaiki dalam hal Diri. suatu pekerjaan gitu loh. Oh gitu, suatu pekerjaan. Gue sekarang kan lagi usaha gini, jadi gue mau stop dulu gitu. Apa stop apa? Ya stop usaha dulu, jadi gue pengen cari kerja dulu lah. Pengen kerja di luar gitu. Oh gitu. Ya, Jadi pengen punya. Sebenarnya kalau menurut gua ya, orang yang usaha, yang punya usaha sama orang yang kerja itu Sebenarnya enakan usaha. Iya. Cuman di samping itu kan jenuh. Bukan jenuh sih bro. Dipikir-pikir lagi kayak kok gua di situ terus gitu iya, ya. gue di situ terus nggak ada monoton gitu ya. Jadi nggak ada perubahan. Makanya gue pengen ada niatan pengen kerja. Nah buat kalian juga, buat para penonton ADB ya, buat para penonton ADB, kalau misalkan ada loker nggak apa-apa ya, bantu-bantulah gitu ya. Butuh support dari kalian semua gitu ya. Butuh perjuangan juga ini nggak sembarangan loh. Gue jujur, gue sendiri aja baru tahu kalau cerita tentang kehidupan itu kayak gitu. Karena gue sendiri pun ngelihat dia itu kayak ya orang-orang happy lah, orang seneng lah, terhibur lah. Tapi ternyata kan kita nggak tahu. Makanya dari itu kita nggak usah lihat orang tuh dari tampang kita, bahkan kita harus tahu dari hati dia. Orang melihat lu, mungkin lu selalu bahagia, tapi di samping hati gue tuh rasa sedih gitu, sendiri gitu, jenuh, benar jenuh. Apalagi pas lagi kangen orang tua, kangen ya bro. Kalau kita di samping kita ngirimin doa sama orang tua, tapi dalam hati tuh masih terasa sedih, jenuh gitu. Rasanya kok sakit gitu. Oke, jadi sampai di sini kita ambil hikmah, ambil intisarinya, gengs ya. Pokoknya gini pesan gue sih, jangan sampai kecewain orang tua. Iya, kecewain orang tua. Intinya itu ya. Bagian orang tua semakin malu mungkin. Misalkan orang tua lu jahat sama lu, misalkan orang tua lu misalkan nggak ngasih apa-apa sama lu, yang penting lu nya itu jangan sampai jadi anak yang yang durhaka, yang bandel sama orang tua lah. Jadi bahagiain orang tua gitu. Nah, jadi kita bahagiain orang tua, jangan sampai kita ngebantah sama orang tua. Karena yang udah nantinya nyesel di akhir. Nanti suatu saat kalau misalkan udah nggak ada ibu atau bapak kita nggak ada gitu, pasti bakal nyesel gitu. Rasanya tuh hampa kalau nggak ada orang tuh, jujur hampa. Beda banget. Dunia tuh merasa beda bang. Kayak gue ini bingung mau ke siapa gitu. Gue mau ngadu ke siapa kalau gue punya masalah, kalau bukan diri gue sendiri gitu. Iya benar. Oke, mungkin obrolan kita sampai di situ aja ya geng ya. Karena kalau panjang lebar nanti kasihan sama dia juga, takut ngebuka-buka masa lalu dia. Dan gue juga nggak mau ngebuka masa lalu dia, karena yang gue tahu dia orangnya itu kayak very happy gitu. But nyatanya nggak kayak gitu. Inti pesan dari kita, jaga orang tua, jangan sampai buat orang tua kita sedih, jangan sampai kita menyesali akhir kemudian. So di video kali ini sampai di sini aja. Itu adalah perjumpaan kita ADB Gang, dan ini adalah perjumpaan kita di channel Adipati Bahtiar. Buat kalian yang belum ternyata mau subscribe di bawah gengs, karena kita insya Allah seminggu sekali bakal upload ya. Dan kita bakal menghibur kalian semua. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang benar-benar membuat kita motivasi ya untuk masa depan kita ya. Mau itu guru-guru segala macam, mau itu orang-orang yang mungkin menurut kita ini orang ini biasa aja, padahal dalam hatinya berbeda dan banyak pengalaman dari kita. Iya benar. So, thank you very much for watching this video. I'm Adipati Bahtiar and Suprai Channel. Thank you very much and so bye-bye. Jangan lupa bahagia bareng. 1, 2, 3. Jangan lupa bye-bye.